tugas matahari menyinari alam semesta sudah selesai, Pak. Mataharinya dimatikan, kemudian dimasukkan ke dalam arasy. Sehingga ketika itu keadaan alam semesta menjadi gelap gulita. Kalau sekarang kan masih ada siang, Pak, ya, betul nggak? Kenapa masih ada siang? Karena masih ada matahari. Andai tidak ada matahari, maka kita tidak akan pernah mengalami siang. 24 jam itu akan gelap. Dan itulah yang akan dirasakan oleh manusia di hari kiamat nanti, Pak. Pelita terbesar di alam semesta, yaitu matahari, akan diambil oleh Allah dan dimasukkan ke dalam arasy karena tugasnya sudah selesai. Maka akan menjadi gelap gulita sekali alam semesta ketika itu, ya. Kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah bab yang menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat, falyaqra, maka hendaklah dia membaca idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat, dan surat Al-Infitar, idza samaa'u fatarat, wa idza samaa'u syaqqat, dan surat Al-Insyiqaq, idza samaa'u syaqqat. Jadi kata Nabi, siapa orang yang ingin melihat hari kiamat, maka baca tiga surat yang tadi, bayar At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Wa fi asma'i yaumil qiyamah, dan menjelaskan pula tentang nama-nama hari kiamat. Jadi pada kesempatan kali ini dua yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Pertama yaitu gambaran hari kiamat, dan yang kedua adalah nama-nama hari kiamat. Kemudian Imam Qurtubi memulai pembahasannya dengan mencantumkan hadis riwayat Tirmidzi. Qala musannif At-Tirmidzi 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang sanadnya bersambung kepada Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang ingin melihat hari kiamat, falyaqra, maka hendaklah dia membaca tiga surat berikut. Pertama, idza syamsu kuwirat, yaitu surat At-Takwir. Yang kedua, wa idza samaa'u fatarat, yaitu surat Al-Infitar. Yang ketiga, wa idza samaa'u syaqqat, yaitu surat Al-Insyiqaq. Qala, Imam Tirmidzi mengatakan, hadza hadisun hasanun, ini adalah hadis hasan. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Qurtubi membuka pembahasan dengan mengutip sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya status hadis ini adalah hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Al-Imam Al-Baiquni mengatakan wal hasanul ma'rufu turqan wa qadat rijaluhu la kas-sahihish taharat. Hadis hasan itu hadis yang sama derajatnya dengan hadis sahih, akan tetapi tidak sekuat hadis sahih. Jadi kalau kita lihat pembagian hadis, maka para ulama membagi hadis menjadi 4. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, dan ada hadis maudhu'. Hadis maudhu' ini yang disebut dengan hadis palsu. Sebetulnya para ulama tidak mengkategorikan sebagai hadis, akan tetapi sebagai istilah saja, maka disebut sebagai hadis walaupun hadis palsu. Nah, hadis sahih dan hadis hasan ini bisa digunakan sebagai sandaran akidah dan digunakan untuk hukum halal haram. Artinya dua hadis ini bisa digunakan sebagai hujjah. Adapun hadis dhaif tidak boleh digunakan sebagai hujjah, tapi masih boleh digunakan untuk fadhailul a'mal atau amalan-amalan tambahan. Sedangkan hadis maudhu', hadis palsu, nah ini tidak boleh digunakan untuk apapun, hanya boleh untuk dijadikan sebagai penjelasan tentang status hadis. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini hadis kata Imam At-Tirmidzi statusnya hasan. Artinya bisa dijadikan sebagai hujjah. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini yang mana sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Makanya di sini disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau anhuma berarti anaknya Islam, bapaknya juga Islam. Kalau anaknya ada yang Islam, maka radhiyallahu anhu. Kalau anaknya, bapaknya, kakeknya Islam, maka radhiyallahu anhum. Ada anhu, ada anhuma, ada anhum. Saya ulangi lagi. Kalau anhu, anaknya aja yang Islam. Kalau anhuma, anak dan bapaknya yang Islam. Kalau anhum, anak, bapak, kakek, bahkan ke atasnya itu Islam. Ya. Nah, Abdullah bin Umar ini anak daripada Umar bin Al-Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah." Siapa orang yang ingin melihat hari kiamat. Yang dimaksud melihat yaitu mengetahui gambaran Pak ya. Karena insya Allah kita ini tidak akan mengalami hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di bumi tidak ada lagi yang mengatakan Allah Allah. Artinya apa? Artinya kiamat itu tidak akan terjadi selama di muka bumi ini masih ada orang yang beriman kepada Allah. Kalau di bumi sudah tidak ada orang yang beriman pada Allah, maka baru terjadi hari kiamat. Maka insya Allah orang-orang beriman, orang-orang Islam tidak akan mengalami hari kiamat. Nah, tapi kata Nabi, kalau seandainya engkau ingin tahu bagaimana gambarannya, engkau kan tidak akan merasakan hari kiamat, tidak akan melihat kedahsyatan yang terjadi pada hari tersebut. Tapi jikalau ingin melihat gambarannya, kata Nabi, fal yaqra, maka bacalah 3 ayat, 3 surat ini.
Pertama, idza syamsu kuwirat, baca surat At-Takwir. Jadi bukan cuma dibaca bahasa Arabnya, Pak, tapi dipahami. Ya, kalau yang paham bahasa Arab berarti langsung paham dengan sekedar membaca. Kalau yang tidak bisa bahasa Arab, maka bisa baca terjemahannya. Bapak lagi sendirian, coba Pak, buka surat At-Takwir, baca terjemahannya dan renungkan. Masya Allah. Ini akan membuat hati kita menjadi lembut dan mata kita mencucurkan air mata. Kenapa? Karena berbicara tentang hari kiamat. Yang kedua, kalau ingin tahu gambaran hari kiamat, baca surat Al-Infitor. Dan yang ketiga, baca surat Al-Insyiqaq. Nah, 3 surat ini adalah surat yang membahas atau menggambarkan hal ihwal keadaan di hari kiamat. Nah, inilah yang akan dibahas oleh Imam Qurtubi. Tapi dari 3 surat tersebut tidak semuanya dibahas dan ditafsirkan. Yang beliau bahas hanya surat At-Takwir saja. Itu pun dari ayat 1 sampai ayat 14. Karena surat At-Takwir dari ayat 1 sampai ayat 14 itu berbicara tentang hari kiamat. Tapi dari ayat 15 sampai ayat 29 itu tidak berbicara tentang hari kiamat. Nah, oleh karenanya yang akan dijelaskan oleh Imam Qurtubi itu adalah surat At-Takwir ayat 1 sampai 14. Faslun, ini adalah sebuah fasal. Qultu wa innama kanat hadhihi suwar akhassa bil qiyamati lima fiha min insyiqaqis sama wa infitariha wa taqawwur syamsiha wa inkidari nujumiha wa tanathuri kawakibiha ila ghairi dzalika min afza'iha wa ahwaliha wa khurujil khalqi min kuburihim ila sujudihim aw qusurihim ba'da nashri suhufihim wa qira'ati kutubihim wa akhdiha bi aymanihim wa syama'ilihim aw min wara'i dhuhurihim fi mawqifihim ala ma ya'ti bayan. Jadi kata Imam Qurtubi, 3 surat ini khusus berbicara tentang hari kiamat. Bagaimana langit terbelah, bagaimana matahari digulung, bagaimana bintang-bintang berjatuhan, bagaimana gunung-gunung yang begitu besar berterbangan seperti debu-debu, bagaimana laut yang begitu luas ditumpahkan dan dipanaskan, dan kedahsyatan hari kiamat yang lainnya. Jikalau Anda ingin tahu, kata Imam Qurtubi, gambaran hari kiamat, maka bacalah 3 surat tersebut. Nah, kita singkat saja. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, idza syamsu kuwirat, dan apabila matahari digulung. Nah, ini kira-kira maksudnya apa, Pak? Matahari digulung. Maka Imam Qurtubi mencantumkan 4 pendapat ulama apa yang dimaksud dengan digulung. Pendapat pertama yaitu pendapat Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, takwiruha idkhaluha fil arsy. Yang dimaksud matahari digulung adalah matahari dimasukkan ke dalam arsy. Artinya apa? Artinya tugas matahari menyinari alam semesta sudah selesai, Pak. Mataharinya dimatikan, kemudian dimasukkan ke dalam arsy.
Sehingga ketika itu keadaan alam semesta menjadi gelap gulita. Kalau sekarang kan masih ada siang Pak ya, betul nggak? Kenapa masih ada siang? Karena masih ada matahari. Andai tidak ada matahari, maka kita tidak akan pernah mengalami siang. 24 jam itu akan gelap. Dan itulah yang akan dirasakan oleh manusia di hari kiamat nanti, Pak. Pelita terbesar di alam semesta, yaitu matahari, akan diambil oleh Allah dan dimasukkan ke dalam arasy karena tugasnya sudah selesai. Maka akan menjadi gelap gulita sekali alam semesta ketika itu. Ya, ini pendapat yang pertama, Ibnu Abbas. Wakilah, dan pendapat yang kedua, yaitu pendapat Al-Imam Hasan dan Imam Qatadah. Apa kata beliau? Yang dimaksud kuwirat, matahari digulung, dihabu dawiha, yaitu dipadamkan cahayanya. Jadi mataharinya tetap ada, tapi cahayanya hilang karena bahan bakarnya sudah habis. Ini kan bahan bakar matahari gas ya dan lain sebagainya, sehingga matahari itu menyala. Api yang ada di dalamnya itu ya menyala-nyala. Nah, satu saat nanti matahari ini akan kehabisan bahan bakar dan tidak akan lagi memiliki cahaya. Cahayanya hilang. Ini beda dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mataharinya dihilangkan. Pendapat kedua mataharinya tetap ada, hanya cahayanya saja yang hilang. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat Abu Ubaidah. Apa kata Abu Ubaidah? Wa qala Abu Ubaidah kuwirat mislu takwiril imamati tulafu fatumha. Yang dimaksud digulung seperti digulungnya imamah. Tahu imamah Pak ya? Sorban yang dilipat-lipat di atas kepala. Ini biasa digunakan oleh ulama-ulama Hadramaut Yaman. Ulama Hadramaut Yaman itu biasa menggunakan sorban dilipat-lipat di kepala. Ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat, 4, ada yang 9 tingkat, besar sekali imamahnya. Ya. Nah, yang dimaksud digulung, matahari digulung itu seperti digulungnya imamah. Imamah ketika dipakai kan besar, ketika digulung jadi kecil. Begitu pula matahari, ketika digulung maka akan menjadi kecil. Artinya apa? Artinya matahari ini akan hancur. Beda kan dengan pendapat pertama kedua? Pendapat pertama hanya disimpan di dalam arasy. Pendapat kedua, matahari tetap ada tapi sinarnya yang hilang. Yang ketiga, mataharinya hancur, sinarnya juga hilang. Kemudian pendapat yang keempat, waqala Ar-Rabi Ibnu Khaisam. Ar-Rabi Ibnu Khaisam mengatakan kuwirat rumiya biha wa minhu qawwartuhu fatakawwar ay saqat. Yang dimaksud dengan matahari digulung adalah matahari dibuang. Sebetulnya kita tidak mengerti juga Pak dengan bahasa-bahasa seperti ini ya. Tapi intinya adalah matahari hancur atau paling tidak sinarnya hilang. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung Pak, matahari dihancurkan, kemudian sinarnya hilang. Itu makna ayat yang pertama ya, idza syamsu kuwirat. Jadi ini baru menggambarkan keadaan matahari. Ini kira-kira matahari di alam semesta ada berapa Pak? Nah ini di tatanan tata surya kita saja kelihatannya satu Pak ya. Kelihatannya satu matahari karena di tata surya kita itu kelihatan cuma satu. Tapi kalau kita lihat di tata surya yang lainnya, di galaksi yang lainnya, ternyata matahari itu jumlahnya ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran. Matahari itu tidak hanya satu ya. Kelihatan satu karena itu berada di
tata surya kita saja. Bayangkan ada miliaran matahari yang diledakkan, Pak. Bagaimana dampaknya terhadap alam semesta, khususnya terhadap planet bumi, ya. Pasti kegoncangan yang sangat luar biasa itu akan terjadi. Ini baru menceritakan mataharinya saja. Yang kedua, wa idzan nujumu kadarat, menceritakan, menggambarkan tentang keadaan bintang-bintang. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, apa maksudnya? Qila tatanazaru min aidil malaikah li'annahum yamutun. Ada yang berpendapat yang dimaksud bintang-bintang berjatuhan adalah bintang-bintang tersebut berjatuhan dari tangan malaikat. Kenapa? Karena malaikat ketika itu dicabut nyawanya, semuanya mati. Jadi ketika malaikat mati, malaikat dicabut nyawa. Siapa yang mencabut nyawa sudah kita jelaskan. Yang mencabut nyawa adalah Israil. Jadi Israil walaupun malaikat, tapi juga mencabut nyawa malaikat yang lainnya. Sehingga tidak tersisa kecuali ketika itu hanya dirinya saja. Allah bertanya, Israil, semua makhluk hidup sudah kau cabut nyawanya. Sudah ya Rob, tinggal siapa? Tinggal aku saja. Ya, tinggal aku, tinggal aku dan Jibril, kata Allah. Tinggal aku dan Jibril. Ya. Maka ketika itu Allah yang mencabut nyawa Israil dan Jibril. Nah, ketika malaikat mati, maka tidak ada lagi yang menjaga keseimbangan alam semesta. Kan alam semesta ini seimbang, berjalan sesuai garis edarnya, sesuai porosnya, karena ada malaikat, Pak, yang menjaga dan menyeimbangkan. Nah, ketika malaikat mati, maka tidak ada lagi yang menjaga keseimbangan alam semesta ini. Akhirnya bintang-bintang pun tidak lagi berjalan sesuai garis edarnya. Jalannya kemana aja, sampai berbenturan satu dengan yang lain. Akhirnya terjadi ledakan yang begitu luar biasa di alam semesta. Ledakan ini bukan cuma satu ledakan, bahkan jutaan miliaran ledakan. Dan dampaknya pasti akan sangat terasa bagi manusia yang berada di muka bumi. Sudah mataharinya meledak, ya, kemudian bintang-bintang saling bertabrakan. Mungkin serpihan-serpihannya itu jatuh apa? Ke bumi, lah. Bayangkan, serpihan bintang, serpihan matahari, serpihan benda-benda langit ketika jatuh ke bumi. Jatuh ke darat, hancur daratan. Jatuh ke laut, terjadi tsunami besar yang mungkin tingginya bisa puluhan bahkan ratusan meter. Nah, jadi seperti itu betapa dahsyatnya hari kiamat. Itu baru ayat kedua yang menceritakan tentang bintang-bintang yang berjatuhan. Kemudian ayat ketiga berbicara tentang gunung, bagaimana keadaan gunung saat itu. Ayat yang keempat berbicara tentang unta-unta hamil. Bagaimana unta hamil yang menjadi harta yang sangat berharga bagi orang Arab ketika itu akan dibiarkan begitu saja karena saking dahsyatnya hari kiamat. Kemudian ayat selanjutnya berbicara masalah binatang buas yang ketakutan, berbicara masalah laut yang dipanaskan, kemudian ditumpahkan ke bumi ditumpahkan ke daratan menjadi sebuah mega tsunami yang begitu besar, dan keadaan-keadaan yang lainnya. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya pada kesempatan berikutnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita baru bahas dua, keadaan matahari dan keadaan bintang-bintang. Bagaimana keadaan gunungnya, lautnya, dan yang lainnya insya Allah akan kita bahas pada Jumat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.